Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang teks fiksi dan teks non-fiksi. Nah, pada pertemuan hari ini, apa yang akan kita bahas ya? Kita akan membahas tentang karangan. Nah, karangan itu apa sih? Ada yang tahu karangan itu apa? Apa itu karangan? Mungkin kalian sudah tahu karangan itu apa? Kalian di pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang teks kan? Nah, teks merupakan nama lain dari karangan. Jadi nama teks atau karangan itu sama ya. Jadi karangan itu apa sih? Yuk sama-sama kita lihat penjelasannya. Karangan. Pengertian dari karangan. Karangan adalah karya tulis hasil dari kegiatan seorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca. Jadi karangan atau teks itu artinya ide yang ditulis oleh seseorang ya untuk disampaikan kepada si pembaca. Nah, karangan itu sendiri terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, jenis karangan berdasarkan sifat. Nah, kalau jenis karangan berdasarkan sifat itu sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Ada berapa? Iya, betul sekali, ada dua. Yang pertama ada teks fiksi atau teks yang bersifat hayalan, dan teks non-fiksi, artinya teks yang bersifat fakta. Nah, sedangkan jenis selanjutnya yaitu berdasarkan isi dan tujuan. Jenis karangan berdasarkan isi dan tujuan bisa kalian singkat dengan kata depan. Apa sih kata depan? Mungkin kalian sudah pernah mempelajarinya ya. Depan ini singkatan dari deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan narasi. Jadi ingat, jenis karangan itu ada dua. Yang pertama berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat ada dua, ada teks fiksi dan teks non-fiksi. Sedangkan berdasarkan isi dan tujuan itu terbagi menjadi 5 yang bisa disingkat dengan kata depan. Deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan narasi. Oke, ingat-ingat ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas teks berdasarkan isi dan tujuan. Yang pertama, kita mulai pembahasan berurutan sesuai dengan kata depan. Berarti D. D-nya itu deskripsi. Apa sih karangan deskripsi ini? Karangan deskripsi adalah karangan yang menggambarkan sesuatu sehingga pembaca seolah-olah bisa melihat atau merasakan objek tersebut. Nah, jadi karangan deskripsi ini tujuannya untuk membayangkan objek yang dijelaskan. Jadi tujuannya untuk menjelaskan objek supaya si pendengar atau pembaca itu dia bisa membayangkan atau melihat seolah-olah melihat benda yang sedang dijelaskan. Nah, adapun ciri-cirinya, ciri-ciri karangan deskripsi itu yang pertama menggambarkan sesuatu. Nah, pasti karangan deskripsi ini pasti menggambarkan sesuatu ya, bisa itu hewan, tempat, benda, dan lain sebagainya. Kemudian memberikan kesan pada pembaca tentang sesuatu yang dideskripsikan. Penulisnya selalu bersikap objektif atau sesuai dengan benda atau objek yang dimaksud. Nah, ini adalah ciri-cirinya, ciri-ciri karangan deskripsi. Kalian ingat-ingat ya. Adapun contohnya, nah, contoh dari karangan deskripsi. Lihat. Kamarku merupakan tempat terbaik bagiku untuk menenangkan diri dari kesibukan belajar pada setiap harinya. Ukurannya tidak besar, hanya 3 kali 3 meter. Lantainya berwarna putih berukuran 30 kali 30 cm. Lantainya berwarna putih berukuran 30 kali 30 cm. Dindingnya berwarna biru muda, warna kesukaanku. Ada jendela yang bisa dibuka tutup. Di kamarku ada 1 tempat tidur dan 1 meja belajar. Di atas meja ada lampu penerang untuk belajar.
Ada 2 jam dinding yang terpasang di dinding. Nah, apakah kalian bisa membayangkan apa yang sedang dideskripsikan pada teks ini? Nah, kalau kalian menjawab bisa, nah memang ini adalah teks deskripsi, dan teks deskripsi ini sedang membahas atau menggambarkan tentang apa? Ya, tentang kamarku ya. Jadi teks ini menjelaskan atau menggambarkan sebuah kamar di mana ukurannya 3 kali 3 meter, lantainya berwarna putih, temboknya berwarna atau dindingnya berwarna biru muda. Ya, kemudian ada jendela yang bisa dibuka tutup. Di situ juga ada tempat tidur dan meja belajar, dan di atas meja belajar itu ada lampu untuk penerangan. Dan ada juga jam dinding yang terpasang ya di situ. Nah, ini adalah contoh dari karangan deskripsi. Ingat, deskripsi ini objeknya bisa tempat, bisa benda, ya, bisa kegiatan dan lain sebagainya. Selanjutnya, depan DE ya, E-nya ini adalah eksposisi. Nah, eksposisi ini apa sih? Karangan eksposisi ini karangan yang memberikan penjelasan atau memaparkan sejumlah pengetahuan maupun informasi secara jelas dan lebih rinci. Nah, teks eksposisi ini cenderung kepada memberikan informasi dan pengetahuan kepada si pembaca secara jelas. Nah, ini adalah teks eksposisi. Teks yang berisi pengetahuan-pengetahuan atau informasi. Nah, adapun ciri-cirinya, yang pertama memberikan dan menjelaskan informasi agar pembaca bisa mengetahui dan memahami dari apa yang sedang dibahas. Nah, ini ciri yang pertama, pasti memberikan informasi ya. Kemudian yang kedua, memberikan sesuatu kepada pembaca sesuai dengan fakta. Nah, ciri-ciri dari teks eksposisi ini harus sesuai dengan fakta dan informasinya harus bersifat fakta. Dan selanjutnya memberikan analisis secara objektif terhadap fakta. Nah, melakukan atau memberikan suatu analisis ya, analisis terkait dengan objek yang sedang dibahas. Nah, adapun contohnya, contoh dari teks eksposisi ini, nah lihat, kanker prostat merupakan penyakit yang mematikan. Jumlah penderita kanker prostat makin banyak seiring meningkatnya harapan hidup pada masyarakat. Di Indonesia, penyakit ini termasuk menjadi 10 besar penyebab kematian pada pria. Sehingga sedangkan di Eropa dan Amerika, kanker prostat merupakan penyakit ganas nomor 1 yang diderita pria yang menyebabkan kematian. Nah, ini memberikan informasi kepada kita berkaitan dengan kanker prostat ya. Kenapa kanker prostat ini adalah salah satu penyakit yang mematikan ya. Kalau di Indonesia itu menjadi penyakit yang ke-10 ya penyebab dari kematian, sedangkan di Eropa dan Amerika itu menjadi penyakit yang nomor 1 sebagai penyebab dari kematian seorang pria. Nah, dari sini kita mendapat informasi dan pengetahuan. Nah, ini adalah ciri atau ini adalah karangan eksposisi. Nah, apa nih? Ya, tebak jawaban. Berarti kita masuk pada sesi tebak jawaban. Siapkan alat tulis kalian ya, dan berikan jawaban terbaik kalian. Yang pertama, karangan yang menggambarkan sesuatu sehingga pembaca bisa membayangkannya adalah, nah itu disebut karangan apa? Nomor 2, memberikan informasi yang jelas merupakan ciri dari karangan. Masih ingatkah kalian? Ya, jangan dikembalikan ya, atau jangan diputar ulang videonya. Coba kalian jawab dulu sesuai dengan apa yang kalian ingat. Yang ketiga, karya tulis dari hasil kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulisan kepada pembaca adalah ya apa? Yang terakhir, ciri-ciri dari karangan deskripsi adalah, nah ciri-cirinya apa saja?
Nah, setelah kalian bisa menjelaskan dan menjawab pertanyaan ini, silahkan kalian kirimkan ke WhatsApp pribadi Bapak. Oke, Bapak tunggu ya. Nah, baik anak-anak, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini ya. Tetap semangat dalam belajar meskipun kita dalam keadaan daring ya. Baik anak-anak, mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca istighfar, doa penutup majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Bapak mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, dan Bapak beristighfar. Terima kasih atas perhatiannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.